apa? Kita kangen banget ya sama adik-adik ya Kak Gagas? Kangen banget. Kak Gagas apa kabarnya? Aduh, sehat toh. Wah, kayaknya tambah keker ya, Iya, olahraga terus olahraga ya. terus. Wah, adik-adik juga pasti sehat di rumah ya. Tapi kalau ada yang sakit, it's okay. Kak Melda doakan supaya lekas sembuh. Nah, sore hari ini gak ada Kak Sarma. Iya, kemana Karena Kak Kak Sarma sedang melakukan satu misi. Wah, Nanti kalau seru. kita satu misi, satu tugas khusus kayaknya. Nanti kita tanya ya Kak Sarma Iya, ya, Kak Kak Sarma, Gagas tanya ya. nih. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan eksperimen, yuk kita mau goyang-goyang dikit, Iya. nyanyi-nyanyi, kita bakar semangat kita. Kak, kita Iya. nyanyi lagu Janjimu Tuhan. Tuhan. Ye, sama-sama ya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Namamu kekal selamanya. Namamu kekal selamanya. Yuk, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Nah, adik-adik, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang akan membantu kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sore hari ini Kak Melda mau ajak kita untuk belajar tentang bagaimana berharap kepada Tuhan. Berharap itu seperti apa ya? Yuk kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 23 ya. Ibrani 10 ayat 23, adik-adik bisa membukanya. Membuka di Alkitab kalian, Perjanjian Baru ya. Kak Melda akan baca untuk kita semua. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kata Ia di sini itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kita berharap kepada Tuhan Yesus karena Ia adalah Allah yang setia. Adik-adik, berharap itu seperti apa sih? Berharap itu seperti seorang petani yang sedang menanam tumbuh-tumbuhan. Misalkan dia sebelum nanam menyiapkan benihnya, menyiapkan bibitnya. Bisa dibeli dari toko-toko yang ada di sekitar mereka atau beli secara daring atau online, itu bisa dilakukan. Nah, kalau benihnya sudah ada, mereka akan mulai menggemburkan tanah lalu memasukkan bibitnya ke dalam tanah. Apa yang dilakukan setelah itu?
menyiramnya, memupuknya, terus kalau ada hama berusaha untuk dibasmi hamanya, bisa pakai pestisida. Nah, tapi kalau pakai pestisida akibatnya itu tidak baik untuk tubuh kita. Jadi sekarang mulai banyak petani-petani yang menggunakan cairan organik untuk membunuh hama-hama tersebut. Nah, itu bisa kita makan ya, hasil pertanian mereka. Setelah itu sudah mulai tumbuh tunas ya kan, tadi sudah ada mulai daunnya. Kalau dia pohon buah-buahan dia sudah mulai tinggi. Beberapa tahun kemudian bolehlah petaninya menuai ya. Mereka boleh memetik buahnya, dan kalau dia petani padi dia mulai memotong padi-padinya, lalu mereka mulai mengumpulkan padi-padinya. Nah, seperti itu adik-adik yang namanya berharap, menunggu sesuatu yang belum kelihatan ya. Kan memang pasti akan hasilnya adalah kalau dia menanam padi tentu akan tumbuh bulir padi. Nah, kalau dia menanam pohon jeruk tentu hasilnya buah jeruk pasti. Nah, tetapi mengenai kapannya kan tidak ada yang tahu, terus belum terlihat hasilnya seperti apa. Tetapi percayalah bahwa ketika mereka menunggu dan ketika mereka berjuang untuk menanam pohon-pohon tersebut, tentu hasilnya akan mendapatkan hasil yang baik. Adik-adik berharap kepada Tuhan itu seperti itu ilustrasinya. Kita berharap kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia untuk menjemput kita. Menjemput siapa? Menjemput anak-anak yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Jadi waktu kita menunggu kedatangan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah membaca atau mempelajari firman Tuhan. Setelah itu kita mulai memahami atau mengerti. Ketiga, melakukannya. Keempat apa? Keempat, mari mengulangi lagi. Mengulangi apa? Membaca firman Tuhan lagi, mengerti lagi, memahami, melakukannya sampai semua itu menjadi kebiasaan yang baik untuk kita lakukan setiap hari. Jadi berharap itu seperti menunggu ya, menunggu Tuhan yang setia menjemput kita semua. Adik-adik, Tuhan akan membawa kita ke rumah Bapa di surga kalau kita sudah sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Oke, kita baca satu ayat lagi di Roma 8. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Adik-adik, Tuhan Yesus memang belum datang saat ini. Oleh karena itu kita berharap terus kepadanya. Karena kalau sudah kelihatan sekarang tentu namanya bukan berharap lagi, bukan menunggu lagi. Jadi menunggu, berharap, Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan pengharapan yang indah, yang baik untuk kami. Selama kami menunggu Engkau datang kedua kalinya ke bumi, kami mau belajar untuk mengerti firman Tuhan, melakukannya dan mengulanginya setiap hari sampai firman itu bisa kami lakukan, kami katakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Gagas, warna-warni balon kita. Kita akan melakukan eksperimen bersama dengan adik-adik di rumah. Betul. Tapi aku minta tolong Kak Gagas ya. Apa tuh Kamelda? Balonku ada 5 soalnya. Iya, balonku ada 5. Nah, Kamelda sudah menyediakan balon bersama dengan adik-adik, dengan Kak Gagas. Terus ada ini, ada paku payung. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Paku payung payungnya ya. Dan aku mau letakin di sini. Nanti Kak Gagas boleh pilih warna apa saja. Coba balonnya ini didekatkan dengan paku payungnya, apa yang akan terjadi? Oh, maksudnya ditempel, ditusukkan gitu. Ya. Waduh, ini kira-kira bakal kita mau menguji seberapa kuat balonnya. Iya, ya kita mesti coba nih ya. Betul. Oke. Oke, Aku siap-siap takut. nih ya. Iya. Oke. Hati-hati teman-teman ya semua. Kaget juga ya. Nah, itu kalau Kak Gagas, thank you ya Kak Gagas. Ya, sama-sama Kak bikin Nada. kaget. Kalau paku payungnya hanya satu. Apa yang akan terjadi kalau kita pakai paku payungnya
Banyak. Banyak. Ya, Wah. apakah akan lebih cepat pecah atau tidak ya? Aku Wow. udah siapin paku payungnya banyak. Tuh, ada berapa? 15 lebih ya? Ada, iya. Nah, untuk eksperimen ini, Kak Melda minta kalian didampingi oleh papa dan mama karena menggunakan paku payung ya. Untuk adik-adik yang masih harus didampingi oleh orang tua, minta tolong didampingi oleh papa dan mama atau om dan tante atau kakek di rumah atau mbak di rumah atau bapak supir yang ada di rumah ya. Tapi kalau yang sudah bisa boleh nanti paku payungnya diletakkan kembali ke kotaknya ya adik-adik. Oke Kak Gagas, kita akan mencoba ya. Ya, Wah, paku payungnya ada banyak. banyak banget ini. Apakah kayak tadi meledak gitu ya? Atau dia nggak meledak? Ya, oke Kak Gagas silakan. Coba ya teman-teman ya. Ayo tutup. Aku takut adik-adik sebenarnya. Wow, Wow. nggak meledak. Enggak meledak Kak ya? Iya. Coba lebih tekan lagi Kak. Wow. Wow. Jadi ternyata ada perbedaan ketika pakai satu paku payung dengan banyak paku payung. Nah sekarang boleh coba lagi Kak. Pasti meledak lagi ya? Ya coba yang besar. Coba yang besar ya. Satu lagi. Meledak nggak ya? Wah. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah. Bagaimana sensasi ketika balonnya meledak ya. Sebenarnya Kak Melda waktu mencobanya juga takut banget. Kak Gagas juga takut banget. Ya, adik-adik terima kasih sudah bereksperimen dengan kami berdua. Kalian bisa mencobanya tentu dengan peralatan atau bahan-bahan yang sederhana. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa sesaat lagi. Nah, Kak Gagas berharap kepada Tuhan, artinya kita mau benar-benar sungguh-sungguh menunggu nih janji Tuhan bahwa Tuhan akan kembali datang ke dunia untuk menjemput kita semua. Sambil kita menunggu Tuhan, kita mau terus baca kitab suci, berdoa tiap hari dan sekolah minggu ini masih online ya. Online. Oke adik-adik, sampai bertemu di Kids Corner berikutnya. Kita akan nyanyi bersama, baca kitab suci, doa tiap hari. Yesus memberkati.